Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang percepatan ya, tentang percepatan sentripetal ya. Jadi kita akan membahas tentang percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal. Dan ada juga nanti percepatan dan gaya sentripetal ya. Inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang gerak melingkar ya. Nah, di gerak melingkar kita ketahui ada kecepatan linier dan ada kecepatan angular ya. Jadi ini ada sebuah lingkaran ya. Nah, oke. Dan lingkaran ini punya pusat titik massa di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi jika ya ada satu benda di sini ya, dia akan mempunyai kecepatan ya V1 ya. Kalau dia berpindah ke sini, dia akan mempunyai kecepatan V2. Nah, oke. Nah, makanya kalau ditanya perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan ini akan menjadi V2 kurang V1. Nah, itu dia, ya. Oke. Sesudah ini kita tahu ya, kalau misalnya ada perubahan kecepatan, ya pasti ada percepatan, ya ada percepatan. Nah, apa yang mengakibatkan percepatan? Nah, yang mengakibatkan percepatan itu adalah gaya. Oke, nah makanya di sini nanti ya akan ada gaya tarik menarik antara gaya yang di sini dengan percepatan. Nah, oke. Jadi biar kita tahu arahnya percepatannya itu kemana atau perubahan dari kecepatan ya, kan tadi perubahan kecepatan mengakibatkan percepatan ya. Jadi kita misalkan ya, kita buat V2-nya arahnya ke sana. V2 ya kan? Nah, arah V1-nya ke sana. Ini V1. Nah, maka ya arah perubahannya itu ke sana. Inilah dia delta V atau ya kan? Delta V mengakibatkan percepatan. Makanya percepatan sentripetal ya itu akan selalu menuju pusat. Jadi kalau misalnya di sini dia A-nya akan ke sana. Kalau bendanya di sini dia akan ke sana juga. Ya. Jadi percepatan sentripetal itu akan selalu mengarah ke pusat lingkarannya. Nah, oke ya. Nah, makanya nanti dibuat itu percepatan sentripetal ya, dirumuskan dengan V kuadrat per R. Nah, inilah dia untuk perumusannya. Nah, ya. Tapi kan kita sudah belajar tentang gerak melingkar, ya. Di mana V sama dengan omega dikali R. Ya kan? Nah, makanya kita rubah, ya. Percepatan sentripetal sama dengan ya omega, ya V-nya kita rubah jadi
omega dikali R. Ya. Omega dikali R dikuadratkan per R. Nah, R yang di sini ya sama ini mati ya. Jadi tinggal omega kuadrat dikali R. Ya. Inilah dia untuk percepatan sentripetalnya. Oke, nah biar kalian paham ya tentang contohnya ya, tentang gimana sih percepatan sentripetal itu ya kan. Nah, akan kita bahas melalui contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya. Ini soal kita yang pertama ya. Diketahui sebuah benda ya bergerak melingkar ya dengan jari-jari 200 cm. Nah, jika kecepatan linearnya 10 meter per sekon, maka percepatan sentripetalnya berapa? Ya kan? Nah, kita harus ingat ya di GMB ya. Di GMB. Nah, apa yang tetap di sini ya? Kecepatan linear dan kecepatan angular itu konstan ya. Nah ya, jadi kalian harus tahu kalau di GMB apa? Kecepatan linear dan kecepatan angularnya konstan. Nah, oke. Kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal ini ya. Diketahui jari-jarinya berarti R. R-nya 200 cm. Nah, lalu kecepatan linear ya, V-nya itu 10 meter per sekon. Ya. Nah, ini harus kita rubah ya karena V-nya juga di dalam meter. Ya. 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, ya. Apa yang ditanya? Ini soalnya gampang, yang ditanya langsung percepatan sentripetal. Berarti ASP. Berapa percepatan sentripetalnya? Oke, langsung kita jawab ya. Langsung dijawab. Nah, kita ingat rumusnya ya. Percepatan sentripetal ya sama dengan V kuadrat per R ya. Nggak usah kita rubah-rubah lagi karena yang diketahui dari soal ini sudah V sama R-nya ya. Oke. V kuadrat berarti 10 kuadrat per R-nya 2. Ya, berarti 100 ya 10 kali 10 dibagi 2. Itu dia 50 meter per sekon kuadrat ya. Kalau dia percepatan meter per sekon kuadrat. Kalau dia kecepatan meter per sekon. Oke? Oke, nah ini contoh soal yang kedua ya. Di sini ada 4 grafik ya. Nah, soalnya grafik yang menunjukkan hubungan antara percepatan sentripetal terhadap kecepatan linear pada gerak melingkar beraturan. Gambar yang mana gitu ya kan. Oke, jadi kita nggak tahu ya yang mana grafik yang bisa menunjukkan hubungan antara percepatan sentripetal dengan kecepatan linear. Nah, jadi kita misalkan aja ya. R-nya itu 1 meter. Ya kan? Nah, lalu kita cobakan misal ya. V-nya itu sama dengan 1. Ya kan? Berarti kalau dimasukkan ke rumus percepatan sentripetal ya. 1 kuadrat ya kan, soalnya kan rumusnya V kuadrat per R ya. Nah, 1 kuadrat per ya kan, R-nya 1 sama dengan 1 per
1 sama dengan ya 1 gitu ya kan. Nah, coba kita buat kecepatannya 2 meter per sekon ya, 2 meter per sekon. Nah, berarti percepatan sentripetalnya 2 kuadrat ya kan, per ya kan 1, berarti 4 per 1 sama dengan 4. Nah, gimana kalau kita buat dia kecepatannya itu 3 meter per sekon ya, berarti ASP-nya 3 kuadrat per 1, berarti 3 kali 3 9, 9 per 1 sama dengan 9 ya kan. Nah, ini kita buat nih ya, kayak gambar ini nih, gambar yang D ya kan. R-nya kan 1 ya, berarti kan R-nya 1, kita pakai ini 9, misalnya dia yang pertama, jadi dia 9 ya kan, 9 yang pertama 1 ya, percepatannya 1 ya kan. Terus kecepatannya juga 1 ya, nggak dapat ya, kalau dari sini juga nggak nampak, ini bukan, yang D itu bukan grafik hubungan antara percepatan sentripetal dan kecepatan linier. Nah, yang C, nah di sini aja ya, ASP-nya itu dari 0 nih, dari titik ini nih ya kan. Ini juga kalau bisa kita bilang ini bukan grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan sentripetal ya. Bisa aja sih di satunya di sini gitu kan, tapi kan di sini kita nggak tahu ini bisa nggak, ada ukurannya nggak di sini. Nah ya, oke, yang B ini juga bukan ya, yang A ya kan. Yang A misalnya dia percepatannya 1 ya, kecepatannya juga 1. Nah, kalau dia kecepatannya 2 ya, itu dia kecepatannya 2 ya kan. Terus sini juga 4 gitu. Oke, jadi yang grafik yang menunjukkan hubungan antara percepatan sentripetal itu terhadap kecepatan linier itu grafik yang A ya. Nah ya, jadi di sini kita bisa tahu bahwa nilai kecepatan ya, kecepatannya akan bertambah ya secara linier. Nah, maka percepatannya juga akan bertambah secara eksponensial. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.